Pemuda ini menghabiskan seluruh tabungannya untuk membeli 100 kotak rumput laut. Ia ingin menggoreng rumput laut itu dan menjualnya sebagai cemilan. Namun setelah digoreng, rasanya selalu pahit dan menyengat. Ia terus mencoba dengan berbagai cara. Sampai kecipratan minyak panas pun, rasanya tetap nggak enak. Tak lama kemudian, stok rumput lautnya pun habis. Saat hampir menyerah, ia menemukan satu plastik rumput laut yang jatuh di lantai. Ia pun mencobanya sekali lagi. Tanpa diduga, kali ini rasanya benar-benar berbeda. Enak dan renyah. Ia menyadari jika bungkus rumput laut itu lembab. Tiba-tiba ia teringat ketika memindahkan box rumput laut di malam sebelumnya. Ada satu kantong yang terjatuh dan terkena hujan. Ekstra garamnya pun terbilas. Dan itulah yang membuat rasanya jadi lebih enak. Ia lalu mengulang prosesnya dengan cara yang sama. Dan rumput lautnya pun jadi viral dan laku. Tapi ia merasa berjualan secara eceran. Putaran uangnya terasa lambat. Untuk menghasilkan uang yang lebih besar, ia memutuskan menemui manajer di sebuah perusahaan makanan. Sang manajer bahkan tidak mau mencicipinya dan langsung berkata bahwa kemasannya tidak standar. Meski ditolak, pemuda itu justru menganggapnya sebagai masukan. Ia kemudian menyewa ahli untuk mendesain ulang kemasannya. Lalu ia kembali ke perusahaan itu dengan kemasan barunya. Namun resepsionis mengatakan bahwa manajernya sedang meeting. Setelah menunggu seharian, ia akhirnya sadar bahwa manajer itu menghindarinya. Ia pun pergi dengan kesal. Ia lalu meninggalkan rumput laut itu di dalam lift. Tak lama kemudian, seorang karyawan menemukannya. Ia pun mengambil rumput laut itu dan mencobanya. Saking enaknya, ia sampai menjilat jarinya. Ia juga membagikannya kepada yang lain, bahkan kepada manajernya. Dan hal itu membuat pemuda tadi dipanggil lagi ke perusahaan itu. Sang manajer memutuskan untuk memesan 1 juta bungkus dengan syarat pabriknya harus lolos inspeksi kesehatan. Pemuda itu gembira sekaligus kaget karena ia belum mempunyai pabrik. Ia pun akhirnya menjual mobilnya dan menyewa pabrik di pinggiran kota, lalu merenovasinya. Ia juga memperkerjakan beberapa pekerja. Namun saat inspeksi, manajer menemukan bahwa para pekerja tidak memakai sarung tangan, lampu tidak memiliki penutup, dan wastafel tidak standar. Pemuda itu menerima semua masukannya dan langsung melakukan perbaikan. 3 hari kemudian, hasil inspeksi akhirnya keluar. Namun mesin faxnya kehabisan tinta. Ia pun bergegas keluar dan mengangkatnya ke arah sinar matahari. Dan hasilnya pun lulus. 2 minggu kemudian, ia resmi menandatangani kontrak dengan perusahaan itu. Setelah bertahun-tahun kemudian, bisnis rumput lautnya mencapai penjualan hingga 15 miliar dolar. Bahkan sekarang, ia memiliki ladang rumput laut sendiri.